Bab 246 mengubah seluruh perbatasan. Nama, sistem fusi saya, menggabungkan 1000 ayam di awal penulis, Snow Over atau Sun Hills. Plus mematikan mengatur ulang. Penerjemah, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Lihat jariku, suamiku tersayang. Seorang wanita dengan topi daun teratai berpakaian seperti wanita bangsawan mengulurkan tangan kanannya yang ramping keluar. Cincin perak yang kau berikan padaku sekarang menjadi emas, katanya sambil menunjuk cincin di jari telunjuknya yang berkelap-kelip dengan cahaya kemasan. Kurasa cincin itu juga memiliki kekuatan magis yang kuat. Ini setidaknya barang tingkat perak. Maria sayang, berdasarkan pengalamanku, aku yakin ini adalah cincin tingkat emas. Seorang pria berpakaian rapi di samping wanita itu berkata sambil mencoba menahan kegembiraannya. Benarkah? Itu fantastis, suamiku tersayang. Wanita itu menggenggam cincin itu erat-erat di tangannya dan menolak untuk melepaskannya. Bos muda toko ramuan obat di belakang pasangan itu terkejut dengan perubahan drastis tokonya. Bagaimana semua ramuan di tokoku berubah menjadi tingkat perak? Ada berbagai ramuan di dinding. Beberapa di antaranya memancarkan cahaya perak, sementara yang lain memancarkan cahaya kemasan. Sebagian besar tanaman obat itu adalah perunggu dan besi. Namun, semuanya telah berubah menjadi perak dan emas. Pemilik muda itu berkedip lagi. Dia tidak tahu apakah dia salah lihat. Dia baru saja kembali ke apotek kurang dari semenit yang lalu. Dia telah menutup toko untuk menonton duel antara Watson dan Elvira. Watson baru saja mengucapkan mantra yang mengubah Torktown menjadi kota platinum. Apoteknya juga telah berkembang dari bungalow 1 lantai menjadi istana 4 lantai. Sihir Watson membuatnya tercengang. Dia khawatir tentang efek mantra itu terhadap apoteknya. Pada akhirnya, mantra itu memang berdampak, tetapi itu bukan sesuatu yang dia harapkan. Cangkul dan sabit yang dia gantung di samping rak tanaman obat digunakan untuk menggali tanaman obat. Awalnya, itu bahkan bukan barang kelas 1, dan semuanya berkarat. Namun, mereka telah berubah menjadi barang kelas perak yang memancarkan cahaya perak. Ini benar-benar keajaiban. Dia tertegun pada awalnya. Kemudian, pemilik muda itu menunjukkan ekspresi gembira. Keluarganya memiliki banyak barang dan tanaman herbal tingkat perak tanpa alasan yang jelas. Dia tidak tahu berapa banyak uang yang bisa dia hasilkan jika dia menjualnya. Bahkan jika dia tidak menjual barang-barang itu, dia bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia berasumsi bahwa dia bukan satu-satunya orang yang tokonya telah berubah menjadi seperti itu. Saat pemilik toko merenungkan hal itu, dia melihat keluar jendela dan ke arah pemuda dari kota Blackmoon. Matanya dipenuhi dengan rasa terima kasih. Dia tidak peduli ketika pertama kali mendengar tentang kota Blackmoon. Namun, dia marah ketika mengetahui bahwa tuan mudanya akan melawan Elvira. Dia yakin bahwa Elvira akan menang. Bagaimana mungkin seorang anak kecil dari lokasi yang tidak dikenal dapat bersaing dengan Komandan Elvira? Perspektifnya berubah ketika dia menyaksikan Watson melepaskan mantra mengerikan yang cukup kuat untuk menghancurkan seluruh kota dan sarana ajaib untuk memperbaikinya pada saat yang bersamaan. Watson pantas mendapatkan lebih banyak rasa hormat daripada wali kota Torktown. Banyak penduduk Torktown yang memiliki sentimen yang sama. Sebagian besar dari mereka telah menghabiskan seluruh hidup mereka di Torktown. Mereka telah bekerja keras untuk mengumpulkan beberapa koin emas. Namun, mantra Watson telah mengubah pakaian mereka menjadi sesuatu yang lebih berkualitas. Rasanya seperti memiliki kekayaan seumur hidup dalam sekejap. Elvira mengulurkan tangannya keluar dan mengetuk baju besi di tubuhnya yang telah diubah menjadi lapis emas. Dia terdiam saat menyentuhnya. Lubin berkata bahwa dia telah menunjukkan rasa hormatnya yang murahan. Dia sangat tidak yakin. Dia telah melakukan apa yang akan dilakukan oleh seorang ksatria yang baik. Dia tidak berpikir bahwa dia salah sebelum dia menyadari bahwa dia juga salah tentang itu. Dia bersikeras melakukan sesuatu dengan caranya sendiri. Torktown mungkin tidak akan mampu mencapai level itu dalam 100 tahun, tetapi Watson telah melakukannya dalam sekejap. Akan baik-baik saja jika dia tunduk dengan patuh di hadapan monster seperti itu. Tidak ada alasan untuk mempertahankan martabat yang tidak penting itu. Dia tidak mengerti kekaguman Lubin terhadap Watson, tetapi dia telah berubah pikiran. Dia akan membungkuk padanya saat itu. Fiuh, Watson menarik napas dalam-dalam dan menyeka keringat dari alisnya setelah melepaskan fusi sistem untuk kedua kalinya.
Sistem itu tidak menghabiskan kekuatan fisiknya. Namun, dia menjadi lemah setelah melepaskan mantra peledak. Dia harus megap-megap mencari udara meskipun dia hanya mengucapkan beberapa patah kata. Wali Kota Lubin, transformasi Torque Town berjalan tanpa celah. Sudah waktunya bagi saya untuk pergi juga. Jika Anda tidak memiliki permintaan lain. Lubin telah mendekatinya dengan senyuman di wajahnya. Tuan Muda Watson, saya belum mengucapkan terima kasih dengan benar karena telah membantu Torque Town membuat perubahan besar seperti itu. Tidaklah sopan santun yang pantas untuk mengusir tamu setelah mereka membantu kita. Bagaimana menurutmu? Paling tidak, Tuan Muda Watson, kau harus tinggal di sini hari ini dan merayakan kelahiran kembali kota obor bersama kami. Jubah merah menyala Lubin memancarkan cahaya keemasan samar. Watson dengan mudahnya meningkatkan pakaiannya ke tingkat emas ketika ia menggabungkan berbagai barang. Lubin sebelumnya telah salah menaruh beberapa barang tingkat emas di kota bulan hitam. Ia patah hati, tetapi ia hanya bisa merasakan kegembiraan di hatinya saat itu. Ia bukan satu-satunya yang berhasil mendapatkan barang tingkat emas. Setiap orang di kota obor memiliki setidaknya satu barang tingkat perak atau emas. Apa maksudnya? Dia telah mengeluarkan beberapa item tingkat emas sebelumnya, tetapi pada saat itu, Torque Town memiliki puluhan ribu item serupa. Mereka akan memiliki lebih banyak item seperti itu di masa mendatang. Dia tidak lagi terganggu oleh kemunduran kecil yang telah dialaminya di masa lalu. Tidak apa-apa, Wali Kota Lubin. Saya tidak ingin makan sekarang. Watson tampak gelisah saat menolak permintaan Lubin dengan sopan. Dia ingin mengubah kota-kota lain dengan cepat sebelum kembali ke Black Moon Town untuk istirahat yang sangat dibutuhkan. Tuan Muda Watson, Anda harus tinggal. Saya sangat tulus dalam undangan saya. Orang-orang Torque Town juga tidak ingin Anda pergi. Lubin mencengkeram tangan Watson erat-erat seolah-olah dia tidak ingin melepaskannya. Tuan Muda Watson tidak ingin tinggal di sini, Lubin. Jangan mengundang masalah. Geran berjalan keluar dari kerumunan pada saat itu, nadanya terdengar bermusuhan. Dia tidak ingin Watson tinggal di Torque Town. Dia ingin menyaksikan adegan itu lagi di mana Watson menggunakan fusi sistem untuk mengubah Torque Town. Ketika dia membayangkan bahwa Monty Town akan mengalami proses yang sama, hatinya pun meluap dengan semangat. Bagaimana dia bisa membiarkan Lubin melanjutkan tindakannya? Geran, aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu sekarang. Ini adalah Torque Town, ini wilayah kekuasaanku. Jangan ikut campur dalam urusanku atau Tuan Muda Watson. Kalau tidak, aku akan menyuruh anak buahku mengusirmu dari Torque Town. Kau, Geran begitu marah hingga dia hampir kehilangan ketenangannya. Tiba-tiba, dia merasakan tatapan jahat dari segala arah, mendorongnya untuk menutup mulutnya. Penduduk Torque Town menatap Geran seolah-olah dia adalah belati. Mereka berkata, Tuan Muda Watson, silakan tinggal. Ketika kau pergi ke rumah wali kota, kau dipersilakan datang ke rumahku sebagai tamu. Ekspresi mereka menjadi tunduk. Mereka akan menutup mata terhadap pertengkaran Geran dengan wali kota mereka. Di sisi lain, Watson telah menjadi harta karun di mata mereka sejak mereka mengetahui tentang sihirnya. Bagaimana mereka bisa tahan memikirkan kehilangan dia? Aku tidak yakin ingin pergi. Watson mendongak ke arah Elvira yang kesepian di tengah kerumunan ketika ia melihat Lubin memeluknya erat. Kemudian ia mendapat pencerahan. Apakah Anda ingat taruhan kita, Nona Elvira? Taruhan apa? Suara Watson begitu keras, sehingga Elvira menoleh, dan semua orang di ruangan itu pun ikut terdiam. Mereka menatap Elvira dengan penuh minat. Itu dibuat sebelum duel. Jika aku kalah, maka aku akan pergi. Dan jika Anda tidak menang, maka... Watson berhenti di tengah jalan, dan wajah Elvira berubah dari pucat menjadi merah. Wajah cantiknya memerah karena malu. Ia ingat apa yang dikatakan Watson tentang taruhan itu. Watson bertanya tentang tindakannya jika ia kalah dalam duel itu. Ia mengatakan kepadanya bahwa ia akan telanjang bulat dan berlari mengelilingi arena. Dia mengatakannya dengan santai, dia tidak menyangka Watson akan mengingatnya. Elvira meraih dadanya untuk membuka rantai emasnya dan memperlihatkan celana pendek hitam dan atasan ketat yang memperlihatkan lebih dari separuh kulit pucatnya. Sosoknya yang menarik, yang telah menjadi montok setelah bertahun-tahun berolahraga, sangat menarik. Banyak pria tertarik pada sosoknya yang menggerahkan. Pandangan Watson juga sedikit tertuju pada itu. Elvira menggertakkan giginya dan hendak melepas celana pendek dan atasannya ketika dia mendengar suara Watson. Nona Elvira, apa yang Anda lakukan?
Bukankah Anda mengatakan ingin saya menepati janji saya? Mengapa Anda masih bertanya tentang apa yang saya lakukan? Anda salah paham, Nona Elvira. Saya belum menyelesaikan apa yang akan saya katakan. Maksud saya, Anda tidak dapat memenuhi taruhan yang Anda kalahkan kecuali Anda menyetujui salah satu syarat saya. Dan itu adalah membujuk wali kota Lubin untuk melepaskan saya. Mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Warna wajah Elvira berganti-ganti antara hijau dan merah. Dia menggertakkan giginya saat menatap Watson yang tak berdaya dengan matanya yang indah. Watson, dia menduga, telah melakukannya dengan sengaja. Sebagai seorang ksatria yang baik, dia pasti akan menepati janjinya. Namun, berlari telanjang di depan umum agak terlalu sulit baginya. Watson telah memberinya jalan keluar, jadi dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Setelah dia memikirkannya sejenak, dia berkata, "Tuan Muda Watson, sebelum duel, saya ingat bahwa Anda telah memasang 1 juta koin emas pada taruhan tertentu. Menurut peluang saat itu, Anda akan menerima 100 juta koin emas untuk kemenangan Anda." Saya ingat sekarang, memang ada hal seperti itu. Mata Watson berbinar, dan dia mengangguk seolah-olah dia serius. Dari kelihatannya, saya tidak dapat mengubah Torque Town secara gratis. Anda masih berutang 100 juta koin emas kepada saya. Haruskah wali kota membayarnya, atau apakah semua orang di sini akan membayar jumlah totalnya? Mengapa Anda tidak menyerahkan barang-barang tingkat perak dan emas yang Anda miliki, dan saya akan melihat apakah itu cukup untuk 100 juta koin emas. Semua orang membeku dan memalingkan kepala mereka dengan canggung, mereka tidak lagi memintanya untuk tinggal. Tuan Muda Watson, bukankah Anda menuju kota-kota lain untuk membantu mereka juga? Cepatlah, kami tidak akan mengantarmu. Lubin dengan cepat melepaskan tangan Watson, ada senyum bersalah di wajahnya. Dia telah melepaskan Watson ketika itu tentang uang. Betapa pelitnya, saat dia mengutuk pria itu di dalam hatinya, Watson mengangguk pada Lubin dan semua orang. Kalau begitu, saya akan pergi. Sekarang setelah jalur antara kota obor dan kota bulan hitam dibuka, Anda dipersilakan ke kota bulan hitam untuk bersantai atau berbisnis di masa mendatang. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Watson meninggalkan Torque Town, Antonio dan yang lainnya mengikutinya dari belakang. Geran memimpin dan bergegas keluar dengan tidak sabar. Tuan Muda Watson, apakah giliran kota kita untuk transformasi berikutnya? Andre juga berada di sampingnya, dan matanya dipenuhi harapan. Saat dia melirik mereka berdua, Watson berpikir sejenak dan berkata, "Tidak perlu bersusah payah. Aku punya ide yang lebih baik." Kemudian, dia melebarkan sayap aura tempurnya dan terbang ke langit. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke tanah di bawah kakinya. "Bukankah lebih mudah jika aku mengubah perbatasan saja? Itu juga akan menyelamatkanku dari kesulitan berlari dari satu kota ke kota lain." Kota Vermilion, kalian semua, cepatlah. Yang Mulia tidak suka orang yang berlama-lama. Seorang penjaga berdiri di luar kantor wali kota, mendesak beberapa petani untuk memindahkan barang-barang mereka ke beberapa kereta kuda. Di antara barang-barang itu ada mural yang tak ternilai, buku-buku, dan beberapa kotak besar. Tidak seorang pun tahu apa yang ada di dalamnya. Adele, wali kota Vermilion, mengenakan gaun emas dan merah. Dia bersandar di pintu, mengamati semua yang ada di depannya dengan mata dingin. Matanya yang berwarna merah delima bersinar dengan penyesalan. Seorang penjaga berdiri di sampingnya, dia memiliki rambut kuning keemasan dan penampilan yang gagah. Dia sedang mengamatinya di kereta kuda. Penjaga yang tampan itu berbicara setelah ragu-ragu sejenak. "Nona Adele, sudah hampir seminggu sejak hitungan perbatasan mengirimi kami undangan. Benarkah kita tidak akan pergi ke kota Blackmoon?" Nama penjaga yang tampan itu adalah Lopis, dia adalah pengawal pribadi Adele. Dia adalah keturunan dari keluarga Saint Laurent di kota kerajaan. Dia baru berusia 24 tahun, tetapi dia sudah menjadi prajurit tingkat perak puncak. Ada cerita panjang tentang mengapa dia bekerja sebagai penjaga. Dia adalah keturunan Saint Laurent yang telah dikirim ke perbatasan untuk jabatan berlapis emas. Namun, dia baru menjadi wali kota selama 2 tahun ketika seorang wanita muda dipindahkan untuk mengambil alih posisi itu. Dia adalah Adele. Dia tidak yakin. Dia pergi ke keluarganya untuk mengungkapkan ketidaksenangannya, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Identitas Adele adalah sesuatu yang luar biasa. Lebih jauh, Lopis cocok dengan Adele, dan dia menemukan bahwa Adele adalah wanita yang cakap.
Keraguan di hatinya berangsur-angsur memudar. Dia ingin mengambil alih sebagai kapten penjaga. Pangeran Perbatasan telah membakar gulungan ajaib yang telah dia berikan ke kota Vermilion seminggu yang lalu. Mereka menerima kabar bahwa semua wali kota harus pergi ke kota Blackmoon. Pangeran Perbatasan ingin menyatakan bahwa kota Blackmoon akan mengendalikan perbatasan. Lopis hadir saat mereka menerima berita itu. Adele telah menyuruhnya untuk mengabaikannya, jadi dia tidak menanggapinya dengan serius. Sayangnya, dia tidak dapat berbuat apa-apa karena perbatasan telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi hanya dalam beberapa hari. Sebagai permulaan, ada lorong selebar 10 meter di luar kota Vermilion. Jalan setapak itu seluruhnya terbuat dari biji lapis platinum. Tidak seorang pun tahu siapa yang membangun lorong itu. Menurut penjaga kota, lorong itu muncul entah dari mana. Selain itu, segerombolan tikus telah muncul di sepanjang rute. Tikus-tikus itu telah menyusup ke kota Vermilion dan melahap banyak urat batu panas. Kota itu terkenal dengan urat batu panasnya. Akan sangat merepotkan jika mereka kehilangan urat-urat itu. Namun, bukan itu masalahnya. Tikus-tikus itu tidak memakan semua urat batu panas. Sebaliknya, mereka menyisakan beberapa, dan urat-urat yang tersisa telah berevolusi menjadi urat-urat batu super panas. Batu-batu super panas berkuasa di antara urat-urat batu panas. Batu-batu itu memiliki warna platinum yang membedakannya dari urat-urat batu panas lainnya. Biasanya, urat-urat itu secara keseluruhan bahkan mungkin tidak menghasilkan urat-urat lainnya. Batu-batu itu mengandung jauh lebih banyak energi daripada urat-urat batu panas biasa, dan nilainya sangat tinggi. Tikus-tikus itu telah melahap batu-batu panas dan meninggalkan batu-batu super panas dalam beberapa hari terakhir. Meskipun jumlah batu-batu panas telah berkurang ratusan kali lipat, harganya telah meningkat ribuan kali lipat. Banyak penduduk kota Vermilion menyebut tikus-tikus itu sebagai tikus-tikus malaikat. Mereka percaya bahwa para dewa telah mengirim tikus-tikus itu untuk membantu mereka. Orang-orang membawa cangkul dan peralatan lainnya ke urat-urat mineral batu panas itu setiap hari. Mereka bersedia menghancurkan sepotong batu didi untuk menjualnya demi keuntungan. Sayangnya, peralatan yang mereka miliki tidak membantu mereka dalam mengekstraksi biji-biji tingkat platinum. Di sisi lain, cangkul dan senjata yang mereka gunakan rusak parah. Selain batu-batu super panas, jalan platinum di luar kota baru-baru ini ditemukan di lokasi yang tidak biasa. Mereka tidak perlu mengangkat kaki untuk berjalan, jalan akan secara otomatis menggerakkan mereka saat mereka berdiri di jalan. Kecepatannya 10 kali lebih cepat dari kereta. Para pedagang kota sangat gembira dengan penemuan itu. Saat mereka melihat kota-kota di utara, mereka menyadari bahwa mereka akan dapat berbisnis dengan kota-kota itu di masa depan. Kecepatan mereka akan meroket. Lopis ingat ekspresi khawatirnya. Rupanya, sepasang tangan tak terlihat telah menyusup ke kota Vermilion dan secara bertahap mengubah lingkungannya. Dia tidak tahu pemilik tangan itu. Dia mendesah dan mengalihkan pandangannya ke arah Adele. Wanita itu tidak memiliki kemampuan kultivasi, tetapi dia tak tertandingi dalam hal manajemen. Adele adalah satu-satunya penguasa kota Vermilion, berbeda dengan sistem balai kota. Dia telah bertanya kepada Adele apakah dia ingin pergi ke kota Blackmoon. Itulah pertama kalinya dia mempertanyakan keputusan wali kota. Apa itu kota Blackmoon? Apa gunanya pergi ke sana? Adele bahkan tidak menoleh untuk menjawabnya. Dia terus menatap barang-barang yang dimuat ke kereta. Seolah-olah barang-barang itu penting baginya. Yah, hitungan perbatasan mengatakan bahwa dia akan mengusir kita dari perbatasan jika kita tidak pergi ke kota Blackmoon, Lopis menjelaskan dengan ragu-ragu. Juga, jika kamu tidak bermaksud pergi ke kota Blackmoon, mengapa kamu meminta mereka untuk memindahkan barang-barang di kantormu? Tanyanya sambil melihat kereta di depannya. Barang-barang Adele ada di kereta, termasuk surat, dokumen, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari. Adele ingin membawa beberapa perabotan bersamanya. Tidak tepat untuk menyebutnya sebagai perjalanan jarak jauh. Dia tampak sedang bergerak. Hitungan perbatasan hanyalah sebuah simbol. Dia tidak bisa benar-benar mengusir kita. Hanya ada 4 kota di perbatasan, 5 kota, termasuk kota Blackmoon. Tahukah Anda berapa banyak pajak yang dibayarkan ke 5 kota itu setiap tahun? Sekitar 200.000 koin emas. Nada bicara Adele menenangkan. Misalnya, kota Vermilion diharuskan membayar 80.000 koin emas per tahun. Dan kami membayar pajak tertinggi di antara semua kota lainnya.
Jika mereka kehilangan kota Vermilion, maka pajak harus didistribusikan ulang ke kota-kota lain. Apakah menurut Anda hitungan perbatasan akan tahu cara menyelesaikannya? Lopis menyadari kata-kata Adele masuk akal, jadi dia mengangguk sambil berpikir sebelum bertanya, karena kita tidak akan pergi ke kota Blackmoon, apa rencanamu, Yang Mulia? Saya akan melakukan perjalanan ke kota kerajaan. Saya punya beberapa hal yang harus dilakukan di sana. Saya akan meninggalkan kota Vermilion selama sekitar 10 hari hingga beberapa bulan. Saya akan menunjuk Anda sebagai wali kota sementara. Adele mengambil dokumen transfer yang telah disiapkannya dari dadanya dan menyerahkannya kepada Lopis. Kemudian, tanpa menoleh ke belakang, dia berjalan menuju kereta kuda, yang sebagian telah terisi. Anda tidak perlu membawanya lagi. Barang-barang lainnya lebih berharga, jadi saya akan mengambilnya sendiri. Adele membubarkan para petani yang membantunya membawa barang-barang itu. Dia memindahkan beberapa kotak terakhir ke kereta dan menyentuh urat-urat di kotak-kotak itu. Gelombang emosi muncul di mata merahnya. Nama aslinya bukan Adele, itu hanya aliasnya setelah dia pergi ke perbatasan. Faktanya, dia adalah bagian dari rombongan raja. Dia berada di perbatasan untuk memantau jumlah perbatasan. Dia telah meminta instruksi lebih lanjut kepada raja seminggu yang lalu ketika gunung salju Dragonspin dihancurkan, dan pasukan perbatasan telah pergi untuk mendukung kota Blackmoon. Dia akan selalu menerima instruksi tersebut di ruang bawah tanah rumahnya. Jadi, dia merenovasi balai kota dan membunuh orang yang membangun ruang rahasia tersebut. Tanggapan raja kepadanya langsung saja. Hanya ada 2 kata, evakuasi segera. Biasanya, perintah raja cukup panjang. Dia tidak mengerti mengapa hal itu begitu sederhana pada saat itu. Mungkin pangeran perbatasan telah menemukan identitas aslinya dan ingin menangkapnya, tetapi itu tidak masuk akal. Dia pasti sudah lama ingin menangkapnya jika dia memang ingin melakukannya. Selain itu, dia telah menunggu selama beberapa hari, dan pangeran perbatasan belum mengirim siapapun ke sana. Itu berarti pihak lain masih belum mengetahui identitasnya. Akan menarik jika raja memintanya untuk kembali dalam keadaan seperti itu. Dia tidak tahu apakah misinya telah selesai atau apakah raja bermaksud menugaskannya beberapa misi lain. Adele menggelengkan kepalanya, mengakhiri pikirannya yang tak karuan. Bohong jika mengatakan bahwa dia tidak merasa ragu untuk mengendalikan kota Vermilion setelah dia tinggal di sana begitu lama. Namun, dia tidak bisa menentang perintah raja. Baiklah, ayo pergi. Adele naik ke kereta tanpa ragu-ragu lagi dan mengarahkan kusir untuk mulai mengemudi keluar kota. Dia mendengar bahwa ada terowongan baru di luar kota yang dapat mengangkut orang ke lokasi yang jauh secara mandiri. Bahkan di kota kerajaan, dia belum pernah melihat terowongan yang tidak biasa seperti itu. Dia memutuskan untuk mencobanya. Wajah Lopis dipenuhi kekecewaan saat dia melihat Adele memasuki kereta. Dia memeluk dokumen transfer yang diberikan Adele kepadanya, tetapi dia tidak membacanya. Adele hanya akan pergi selama beberapa hari. Itu kabar baik, jika dia pergi lebih lama, dia tidak akan menahan kerinduannya padanya. Dia pasti punya alasan bagus untuk berada di kota kerajaan, jadi dia tidak punya alasan untuk menghentikannya. Lopis, yang tatapannya mengikuti kereta Adele secara diam-diam, melihat keretanya mencapai lorong platinum yang menghubungkan gerbang. Akhirnya, kereta itu berubah menjadi titik hitam kecil sebelum menghilang di kejauhan. Itu membuatnya merasa tidak nyaman. Dia telah mengembangkan keengganan terhadap lorong platinum yang penuh teka-teki itu. Bisakah Adele pergi perlahan jika lorong itu tidak begitu ajaib? Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat kereta yang telah berubah menjadi titik hitam itu kembali dengan kecepatan yang lebih cepat. Adele menjulurkan kepalanya keluar dari kereta. Dia hendak menyambutnya ketika dia melihat wajahnya berkerut karena ketakutan. Dia memohon kepada kusir dengan panik. Ubah rute Anda sesegera mungkin. Saya akan meninggalkan perbatasan hari ini, jadi cepatlah. Ada apa, Nona Adele? Dia melambaikan tangannya untuk membersihkan debu yang berterbangan di kereta. Dia memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi dia tidak mengejar Adele. Sebaliknya, dia berbalik dan berjalan menuju lorong platinum. Lorong itu telah muncul beberapa hari yang lalu, tetapi dia belum menggunakannya. Dia ingin melewatinya dan melihat apa yang menyebabkan Adele panik. Dia akan selalu mempertahankan wajah poker tidak peduli apa yang telah terjadi. Itu adalah pertama kalinya dia melihat Adele mengalami gejolak emosional yang begitu intens.
Sebuah perisai platina muncul di tubuh Lopis saat dia berdiri di lorong. Setelah itu, sebuah kekuatan dahsyat terpancar dan membuatnya bergerak maju dengan cepat. Itu tidak membuatnya merasa gelisah. Sebaliknya, itu membuatnya merasa sangat tenang. Tidak ada apa-apa di sini. Apa yang dilihat Nona Adele yang membuatnya terlihat seperti itu? Dia terus merenung setelah maju selama beberapa menit sampai dia merasa telah maju lebih dari 10 kilometer. Tiba-tiba, penglihatannya menjadi hitam. Seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi sinar matahari. Dia mengangkat kepalanya tanpa sadar dan melihat pemandangan yang membuat wajahnya pucat. Ada sebuah gunung di depannya. Itu bahkan lebih megah dari gunung salju Dragonspin, dan membentang di lebih dari setengah perbatasan. Yang terpenting adalah gunung itu mengambang di langit. Puncak gunung itu menembus awan. Sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata betapa megahnya gunung itu. Tidaklah berlebihan untuk menyebutnya gunung suci. Jembatan pelangi berwarna-warni menghubungkan banyak istana indah di lereng gunung suci itu. Platform terapung mengelilingi jembatan pelangi itu. Jembatan-jembatan itu dipenuhi pohon buah-buahan seperti berlian atau berbagai jenis senjata. Ada juga laras meriam berwarna gelap di beberapa platform. Meskipun jaraknya beberapa ratus meter, laras-laras itu terlihat jelas dari tanah. Platform-platform itu mengapung dengan sendirinya. Sesekali mereka akan berbelok ke arah lain seolah-olah mereka sedang berpatroli di sekitarnya dan memastikan keamanan gunung suci itu. Di luar platform-platform itu ada awan yang bergulung-gulung, dan raungan samar binatang-binatang ajaib dapat terdengar dari dalam. Lopis melihat seekor naga raksasa bertahtakan berlian dan seekor burung phoenix bertahtakan bunga es terbang lewat. Binatang ajaib yang dilihatnya menghilang saat dia mengusap matanya. Hanya puncaknya yang tersisa di awan, dia bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Meskipun saat itu musim dingin, hanya ada sedikit salju di langit, dan matahari berwarna merah tua, gunung suci di depannya tidak terpengaruh. Kepingan salju akan mencair begitu memasuki langit di atas gunung suci. Gunung dan dunia luar tampak seperti dunia yang terpisah. Selain itu, dinding gunung suci yang menghadap Lopis berwarna platinum. Sebuah tangga platinum memanjang turun dari kaki gunung yang mengambang ke tanah dan kemudian menuju kota Vermilion. Sisi timur gunung berwarna hijau. Di sana tumbuh-tumbuhan yang rimbun, dan seekor elang besar dengan sayapnya yang terbuka diukir di gunung. Dia mengenalinya sebagai simbol elang angin kota Monty. Angin bebas bertiup melalui hutan. Di sisi lain gunung, dia melihat tebing besar. Dengan lava yang jatuh seperti air terjun. Suara dengungan bergema dari istana platinum di sisi lain seolah-olah seseorang sedang menempa artefak suci, dan ada pola obor merah besar di puncak gunung. Lopis tidak dapat melihat apa yang ada di belakang gunung dari sisi utara, tetapi dia menduga itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Gunung suci yang membentang lebih dari setengah perbatasan itu unik di setiap sisinya, seperti kerajaan surgawi yang ditinggalkan oleh dewa di dunia manusia. Apakah aku sedang bermimpi? Lopis bergumam sendiri. Ia menyadari mengapa Adele memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Ia juga merasa ngeri saat melihat apa yang ada di depannya. Kehadiran gunung suci yang begitu agung membuatnya merasa kecil, terutama saat berada di terowongan platinum. Ketakutannya bertambah saat terowongan itu naik secara otomatis dan perlahan mendekati gunung suci. Kakinya tidak bisa berhenti gemetar. Warna cerah melintas di matanya saat itu. Ada sedikit warna biru di sana. Ia menundukkan kepalanya. Ia pasti sudah mendaki puluhan meter ke atas lorong platinum itu. Ia menyadari saat itu bahwa seluruh pegunungan terapung itu bukanlah daratan. Daratan asli telah menjadi lautan yang luas. Permukaan laut yang biru memantulkan sinar matahari yang redup, menyebabkan warna-warna aneh terbiaskan. Kabut putih tebal mengapung di permukaan laut, sehingga Lopis tidak menyadari fakta bahwa daratan di depannya telah berubah menjadi lautan. Tampaknya ada sebuah kapal hitam besar yang mengapung di laut. Bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya melayang di sampingnya, dan suara-suara orang mati dapat terdengar. Jika gunung di langit itu megah dan dapat membuat orang berpikir tentang kerajaan yang saleh, maka laut di bawahnya adalah kebalikannya. Rasanya seolah-olah akan membawa ketakutan dan kematian yang tak berujung. Lopis merasa tercekik saat dia menatap laut sebentar dan dengan cepat mengalihkan pandangannya. Dia menjadi sangat menyadari suatu masalah. Perbatasan telah berubah secara dramatis. Tanah asli telah menjadi laut, dan tanah mengambang di langit. Siapa yang telah melakukan semua itu? Apakah itu dewa? Ada satu hal lagi.
Lopis memperhatikan pola kota Monty dan kota Obor di gunung. Itu membuktikan bahwa kedua kota itu berada di gunung atau terkait dengannya. Namun, kota Vermilion tetap berada di lokasi aslinya, dengan hanya tangga menurun yang mengarah ke pintu masuknya. Apa yang terjadi? Mungkinkah hitungan perbatasan bermaksud untuk mengusir kota Vermilion dari perbatasan? Lopis mengingat kembali apa yang dikatakan hitungan perbatasan beberapa hari sebelumnya. Mereka yang tidak melakukan perjalanan ke kota Black Moon akan diusir dari perbatasan. Selama hari-hari itu, kawan perbatasan tidak mengirim siapapun ke kota Vermilion, dan dengan penjelasan Adele, ia merasa bahwa ancaman kawan perbatasan sebelumnya hanyalah kata-kata. Namun, ia berubah pikiran saat ia berdiri di depan Gunung Suci, ia menyadari bahwa kota Vermilion telah dibubarkan. Hanya kota Vermilion yang tersisa di bawah Gunung Suci setelah kota-kota lain berkumpul di sana. Apa perbedaan antara itu dan pengasingan? Namun, ia tidak memahaminya. Perbatasan tidak seperti itu beberapa hari yang lalu, bagaimana dunia berubah begitu drastis dalam waktu sesingkat itu. Bahkan elit tingkat platinum tidak dapat mencapai prestasi seperti itu, bukan? Apakah seorang dewa turun ke dunia untuk membangun kerajaan ilahinya? Lopis tidak bisa berhenti bergumam sendiri. Ia menyilangkan tangan di depan dada. Ia bukanlah seorang penganut agama yang taat, tetapi ia menggumamkan doa pada saat itu. Sementara pikirannya berpacu, ia telah menaiki tangga platina menuju puncak Gunung Suci. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah rumah bangsawan yang tertata rapi. Dinding rumah bangsawan itu ditempa dengan dinding lapis platina, dan rumah-rumah di dalamnya adalah istana besar. Mungkin itu bukan istana, ia melihat seorang pemilik rumah bangsawan berpakaian mewah yang tidak puas dengan lokasi istana. Ia memerintahkan istana itu untuk berubah menjadi golem batu raksasa yang besar dan naik dari tanah. Ada lahan pertanian yang luas di luar rumah bangsawan, dan lebih dari selusin petani berada di lahan pertanian itu. Lopis tidak yakin apakah ia harus menyebut orang-orang itu petani karena mereka mengenakan jubah emas berkilauan yang tampak seperti baju besi lapis emas, dan cangkul di tangan mereka tampak lapis emas juga. Bibit gandum tumbuh lebih tinggi saat mereka menggarap ladang. Bahkan gandum yang tumbuh pun berbeda, setiap butirnya sangat bening. Seperti yang diharapkan dari negara yang dibangun oleh para dewa. Bahkan lahan pertaniannya pun unik. Bukan hanya kualitas gandumnya, tingkat pertumbuhannya saja tidak ada bandingannya dengan tanaman lain. Seru Lopis sambil menatap pemandangan lahan pertanian. Ada banyak rumah bangsawan seperti itu yang terlihat dari puncak gunung. Semakin tinggi mereka menjulang, semakin indah jadinya. Petani itu memperhatikan lahan pertanian itu sambil mengibaskan cincin cahaya bintang di tangannya di depan rumah bangsawan di tingkat atas. Setelah beberapa saat, lahan pertanian yang sebelumnya kosong itu dipenuhi dengan gandum yang subur. Lopis tercengang. Dia juga melihat beberapa ksatria bertarung di lapangan latihan yang dirancang khusus. Salah satu ksatria itu menghancurkan senjata di tangannya. Kemudian, dia memutar cincin cahaya bintangnya, dan pedang panjang emas baru muncul di tangannya. Lopis menelan ludahnya karena dia haus. Dia menyadari bahwa hampir semua orang di sana mengenakan cincin di jari mereka seolah-olah itu adalah simbol Gunung Suci. Dia haus, dan ketika dia mendongak, dia menemukan bahwa pohon-pohon di pinggir jalan penuh dengan buah-buahan dengan dua warna berbeda. Yang satu sepanas matahari, yang lain seterang bulan, dan keduanya memiliki aroma yang lembut. Kekuatan di tubuhnya tampak tumbuh ketika dia menciumnya. Dia berjalan menuju pohon dan memetik salah satu buah berwarna merah kemasan. Sebuah suara dari samping memotongnya. "Kamu masuk dari luar, kan? Apakah kamu di sini untuk melakukan bisnis?" Lopis berbalik, orang yang berbicara kepadanya adalah seorang petani yang baru saja selesai bekerja di lahan pertanian. Dia memegang cangkul tingkat emas dan menyeka keringatnya dengan handuk tingkat emas yang sama yang disampirkan di lehernya. Ada senyum ramah di wajahnya. Lopis sedikit gugup, meskipun wajahnya tampan. Hampir semua petani di sana sangat menarik, membuatnya percaya bahwa itu adalah tanah para dewa. Dia bergumam, "Ya, saya masuk dari luar. Saya ingin tahu apakah Anda adalah pelayan dewa." Pelayan dewa. Wajah petani itu berubah menjadi ekspresi aneh ketika dia mendengar kata-katanya. Kemudian, dia tertawa keras, mengangkat alisnya. "Tempat ini disebut Gunung Penciptaan, dan saya adalah seorang pelayan di sini. Saya bukan pelayan dewa karena Tuan Muda Watson adalah orang yang membangun Gunung Penciptaan."
Dia adalah eksistensi yang hebat, sebanding dengan dewa. Kota Black Moon. Kota Black Moon membangun tempat itu. Seolah disambar petir, mulut Lopis terbuka lebar. Dia membayangkan bahwa seorang dewa telah turun dan mengubah perbatasan. Kota Black Moon hanyalah faksi perbatasan baru. Bagaimana bisa ada metode seperti itu? Itu tidak masuk akal, bahkan dengan bantuan hitungan perbatasan. Struktur dan lantai tingkat platinum, baju besi dan senjata tingkat emas, dan tanaman buah dengan kualitas yang sama, nilai total properti tersebut kemungkinan besar sebanding dengan seluruh kerajaan. Perbatasan itu selalu dikenal sebagai tempat termiskin di kerajaan. Namun, lihatlah tempat itu dulu. Bahkan ibu kotanya tidak terlalu kaya. Anda tampaknya tidak datang ke sini untuk urusan bisnis. Anda pasti tidak sengaja menerobos masuk ke lokasi ini. Buah di tangan Anda adalah buah matahari, makanan khas kota bulan hitam. Jika Anda memakannya, Anda akan mendapatkan kekuatan elit tingkat emas. Barang-barang ini tersedia gratis di kota bulan hitam. Namun, jika orang luar ingin menikmatinya, mereka harus membayarnya, kata petani itu sambil tersenyum dan menunjuk buah di tangan Lopis. Buah itu memiliki kemampuan untuk mengubah seseorang menjadi elit tingkat emas. Apakah ada buah ajaib seperti itu di dunia? Lopis skeptis, tetapi dia tetap bertanya, berapa harga buah ini? Buah ini tidak mahal, hanya 100 koin emas per orang. 100 koin emas tidak mahal. Lopis menahan sakit hati saat dia mengambil 100 koin emas dari sakunya dan menyerahkannya kepada petani itu. Dia memutuskan untuk mencobanya setelah mendengar petani itu berbicara dengan cara yang misterius. Dia telah terjebak di puncak tingkat perak selama bertahun-tahun, tanpa tanda-tanda akan menjadi prajurit tingkat emas. Dia menduga bahwa petani itu tidak akan berbohong kepadanya, mereka tampak cukup kaya. Jika petani itu berbohong kepadanya, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Lopis memasukkan buah matahari ke dalam mulutnya dengan pikiran itu. Begitu dia menggigit buah itu meleleh. Aroma harum dan kekuatan agung melonjak ke dalam tubuhnya, membuatnya mengerang puas. Punggungnya dihiasi dengan sepasang sayap aura tempur biru dan sepasang sayap emas lainnya. Aura emas yang kuat turun padanya secara instan, aku telah memasuki tingkat emas. Lopis tidak percaya dan gembira saat dia melihat ke bawah ke tangannya. Ketika dia berbalik, kegembiraannya berubah menjadi keterkejutan. Aku juga telah membangkitkan aura tempur elemen cahaya, dan aku memiliki sayap aura tempur elemen cahaya. Apa yang terjadi? Dia hanya memiliki bakat aura tempur elemen air, tetapi dia telah berubah menjadi prajurit elemen ganda, dan dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Salah satu efek buah matahari adalah kebangkitan bakat aura tempur elemen cahaya. Kamu akan membangkitkan aura tempur elemen gelapmu jika kamu memakan buah bulan. Karena itu tidak begitu penting, aku lupa menyebutkannya, kata petani itu dari samping. Dia bisa membangkitkan bakat aura tempur baru. Bagaimana itu tidak penting? Lopis ingin menamparkan petani itu, tetapi dia tahu bahwa petani itu mungkin benar karena dia telah melihat bagaimana beberapa petani lain haus setelah mereka menyelesaikan pekerjaan mereka saat dia memakan buah itu. Mereka dengan santai memetik beberapa buah dari pohon terdekat dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Mereka memakannya dengan santai, jadi jelaslah bahwa mereka memakan buah-buah itu sepanjang waktu. Kau mengatakan bahwa seorang pria bernama Watson dari kota Black Moon telah mendirikan Gunung Penciptaan. Apa yang terjadi padanya? Tolong bawa aku kepadanya. Para petani itu adalah buah-buah yang dapat mengubah seseorang menjadi elit tingkat emas tanpa alasan apapun, itu membuat hati Lopis berdarah. Ditambah lagi, buah yang sangat ampuh itu hanya seharga 100 koin emas. Jika dia membelinya dengan harga yang wajar, tidak akan ada masalah jika dia ingin mempersenjatai kota Vermilion. Dia benar-benar ingin bertemu Watson, dan dia ingin tahu mengapa Watson begitu boros dan bagaimana dia membuat barang-barang yang tak ternilai itu. Kastil Black Moon adalah tingkat tertinggi Gunung Penciptaan. Kau mengatakan bahwa kau adalah wali kota sementara kota Vermilion, dan kau ingin berbicara denganku tentang sesuatu yang penting. Watson berdiri di sebuah taman di depan pintu. Masuk Kastil Black Moon. Dia menyeka keringatnya sambil memegang pedang panjang berwarna platinum di tangan kanannya dan handuk tingkat emas di tangan kirinya. Dia telah berlatih ilmu pedangnya beberapa saat sebelumnya. Apakah kamu Watson? Lopis menatap remaja di depannya dengan heran. Dia memberitahu petani di kaki Gunung Creation bahwa dia ingin bertemu Watson,
jadi petani itu dengan baik hati mengirimnya ke atas. Pemandangan yang dia lihat di sepanjang jalan membuatnya semakin terkejut. Dari kaki gunung hingga puncak, ada 3 tingkat secara keseluruhan. Tingkat terendah adalah tempat dia bertemu dengan pemilik tanah dan petani itu. Wilayah kota berada di tingkat kedua. Kota Monty berada di sebelah timur, kota Torque berada di sebelah barat, dan kota Peri berada di sebelah utara. Tidak ada kota di sisi selatan. Ketiga kota itu telah mengalami transformasi signifikan dibandingkan dengan masa lalu. Di luar kota-kota itu terdapat tembok kota tingkat platinum. Rumah-rumahnya tampak lebih mewah daripada rumah bangsawan di tingkat ketiga. Penduduknya berpakaian sangat bagus saat berjalan di sekitar kota. Penduduk itu mengenakan pakaian setidaknya tingkat emas dan mengenakan cincin dengan cahaya bintang yang mengalir di tangan mereka. Dia tidak akan percaya bahwa kota-kota yang mirip dengan kota Vermilion di masa lalu telah mengalami perubahan drastis seperti itu jika dia tidak mengenal beberapa pejabat kota Monty dan kota Torque. Kemudian, dia berada di tingkat ketiga. Itu adalah titik tertinggi di Gunung Penciptaan. Lokasi itu setidaknya 10.000 meter di atas tanah. Udaranya tipis, dan suhunya sangat rendah. Meskipun dia baru menjadi prajurit tingkat emas hari itu, dia tidak tahan berada di lingkungan yang tidak bersahabat seperti itu. Di tingkat itu, hanya ada 2 bangunan. Salah satunya adalah Kastil Blackmoon, dan yang lainnya adalah Kastil Peri, yang menjadi tempat tinggal bangsawan perbatasan. Yang pertama seluruhnya berwarna hitam. Bangunan-bangunannya berbentuk seperti bulan sabit. Di sana ada tempat pelatihan, tempat berkembang biak, dan istana untuk para pelayan. Yang terakhir adalah bangunan dengan paku-paku berwarna kuning, dan letaknya tepat di seberang jalan dari Kastil Blackmoon. Ada juga banyak taman. Para pelayan terlihat di mana-mana. Mereka sedang membangun dahan dan daun sementara burung-burung dan kupu-kupu yang cantik terbang melewatinya. Bangunan 3 lantai Gunung Penciptaan tampak sangat mengejutkan. Ia memperkirakan setidaknya ada 1 juta orang yang tinggal di sana. Itu hampir mencakup semua orang di perbatasan. Salah satu dari mereka bertanggung jawab atas seluruh perbatasan. Gunung suci di langit itu cukup mengejutkan, tetapi Watson lebih mengejutkannya lagi. Bukankah dia hanya anak berusia 10 tahun? Benar sekali, namaku Watson. Pikiran-pikiran yang terlintas di benak Lopis tampaknya bertahan lama, tetapi hanya berlangsung sepersekian detik. Ketika Watson mendengar pertanyaan itu, ia dengan santai meletakkan handuk, yang ia gunakan untuk menyeka keringatnya, di bahunya. Ia berkata dengan tenang, "Saya tidak tahu apa yang harus Anda bicarakan dengan saya, wali kota. Waktu saya hampir habis. Saya sedang dikejar waktu. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, sebaiknya Anda katakan dengan singkat." Nada bicara Watson tenang, tetapi tubuhnya memancarkan kewibawaan. Lopis tidak bisa berkata apa-apa karena sikapnya itu. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan fisik. Itu adalah rasa hormat bawah sadar bagi mereka yang berkuasa. Namun, dia tidak percaya semua yang dikatakan Watson. Watson sedang berkultivasi ketika dia muncul. Dia tampak tidak peduli dan tidak sibuk. Watson menjelaskan bahwa kemungkinan besar itu karena dia tidak menanggapi panggilan dari kaum perbatasan beberapa waktu lalu. Memberi mereka alasan untuk tidak puas dengannya. Lopis menggerutu diam-diam. Dia akan membujuk Adele untuk pergi ke sana dan menandatangani kontrak dengan Blackmoon Town jika dia tahu bahwa Blackmoon Town sangat kuat dan dapat membangun gunung suci yang dapat menampung lebih dari setengah populasi perbatasan. Sayangnya, Adele sudah pergi. Dia hanya bisa menjalin kontak dengan Blackmoon Town jika dia mengambil inisiatif untuk melakukannya. Dia beralasan bahwa Adele tidak akan menentangnya. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara berwibawa datang dari luar taman, tempat Watson berdiri. "Apakah kamu sudah selesai dengan pelatihanmu, Watson? Aku bingung tentang beberapa aspek mantra Absolute Explosion yang kamu ajarkan padaku. Bukan hanya aku, bahkan Master mengalami beberapa masalah. Misalnya, bagaimana ledakan absolut menyebabkan ledakan berantai. Bisakah mantra itu mengubah sifat benda-benda itu? Aku mencoba mengubah sifat batu itu, tetapi tidak meledak." 2 orang berjalan keluar dari tempat suara itu terdengar. Salah satu dari mereka berambut pirang dan berwajah tampan yang tidak tampak seperti manusia. Dia memegang tongkat sihir yang bersinar dengan cahaya berwarna berlian. Orang yang satunya sama sekali bukan manusia, dia memiliki telinga peri runcing di bawah rambut ungunya. Mata Lopis membelalak saat dia melihat para pengunjung, terutama yang tampak seperti peri. Apakah itu Lord Sylvan, bangsawan perbatasan?
Serunya dalam hati. Dia beruntung bisa melihat Sylvan saat bangsawan perbatasan pergi ke kota Vermilion. Namun, siapa yang ada di sebelahnya? Lord Sylvan memanggilnya Master. Apakah dia penyihir terhebat di kerajaan itu, ahli astrologi? Itu tidak mungkin. Kedua orang itu telah menyatakan bahwa mereka ingin berkonsultasi dengan Watson. Mengapa orang di sebelah bangsawan perbatasan perlu berkonsultasi dengan Watson jika dia adalah ahli astrologi? Pria itu seharusnya memiliki pengetahuan yang luas. Lord Sylvan, Master, Absolute Explosion adalah jurus tingkat berlian. Tujuannya adalah untuk mengendalikan aturan dan tidak memengaruhi sifat objek. Jelas, batu tidak dapat diubah menjadi emas. Watson melambaikan tangannya dan mengambil batu dari tanah. Dia mengoleskan selapis bubuk emas ke batu itu dengan sihir. Batu tidak dapat diubah menjadi emas, tetapi saya dapat mengoleskan selapis bubuk emas ke permukaannya agar tampak seperti emas. Itu sama dengan Absolute Explosion. Oleskan selapis aturan ke apapun yang tidak dapat meledak agar aturan di permukaannya meledak. Watson memberikan logam emas itu kepada Sylvan. Pria tua itu mengambilnya dan melihatnya beberapa detik sebelum menunjukkan ekspresi mengerti. Antonio, yang berdiri di sampingnya, membelai jenggotnya dan tersenyum. Watson, penjelasan itu sangat mudah dipahami. Tampaknya Anda adalah kandidat yang baik untuk menjadi guru seperti saya di masa depan. Prinsip ledakan mutlak adalah sesuatu yang saya pahami. Saya akan kembali dan berbicara dengan Sylvan tentang hal itu. Anda dapat melanjutkan pelatihan Anda, Watson. Antonio dan Sylvan keluar dari taman dengan penuh semangat saat mereka berbicara. Mereka tidak mendongak ketika mereka melewati Lopis, seolah-olah mereka tidak memperhatikannya. Lopis membuka mulutnya untuk menyambut kedua sosok penting itu. Sayangnya, dia berhenti sejenak, dan sebelum dia bisa mengatakan apapun, kelompok lain telah keluar dari taman. Tuan Muda Watson, apakah Anda di sana? Anda harus menjelaskan sesuatu kepada saya. Mereka mendengar suara seorang wanita berteriak di taman saat Sylvan hendak pergi. Kemudian seorang wanita dengan bintik-bintik di wajahnya bergegas masuk, memancarkan aura awet muda. Jubah hijau zamrudnya memiliki urat-urat pohon yang bersilangan di atasnya. Tampaknya terbuat dari pohon khusus. Wanita itu memegang tongkat sihir hijau zamrud dengan gambar samar binatang ajaib yang menakutkan di atasnya. Seorang pria berpenampilan kasar dengan jubah hijau yang sama berdiri di belakang wanita itu. Dia menggaruk rambutnya tanpa daya. Apa yang kamu inginkan, Anna, Ron? Watson bertanya. Anna, Presiden Persekutuan Penyihir di Kota Monty, dan Ron, pemimpin kelompok tentara bayaran angin utara, berdiri di depan mereka. Keduanya telah menjadi budak kota Blackmoon. Namun, keduanya telah dikembalikan ke posisi semula karena kinerja mereka yang luar biasa. Watson juga telah memberi mereka item Shadow of the World 3 tingkat platinum dan cincin Wish for the World. Mereka telah mencapai puncak tingkat emas. Mereka bahkan dapat melawan elit tingkat platinum dengan tambahan 2 item tingkat platinum. Anna mendengus pelan dan menatap Ron ketika dia mendengar pertanyaan Watson. Ini semua salah Ron. Terima kasih atas kebaikanmu, Tuan Muda Watson. Kota Monty sekarang berada di Gunung Penciptaan, dan Persekutuan Penyihir telah berkembang 10 kali lipat. Setiap orang telah diberi barang-barang tingkat platinum dan dapat memakan makanan tingkat emas setiap hari. Kami tidak pernah berani membayangkan kehidupan seperti ini sebelumnya. Persekutuan Penyihir memutuskan untuk mentraktir Anda makan malam ini sebagai cara membalas kebaikan Anda, Tuan Muda Watson. Namun, Ron mengatakan bahwa kelompok tentara bayaran angin utara akan mentraktir Anda makan juga. Dia bahkan meminta agar kami mengubah tanggalnya. Tolong buat keputusan untuk kami. Anna, siapa yang tahu bahwa kamu akan mentraktir Tuan Muda Watson makan malam-malam ini? Mohon bersabar dan ubah jadwalnya ke hari lain. Hari ini, kita harus datang lebih dulu. Kelompokku telah membeli banyak telur phoenix dan menggunakan cincin Wish for the World untuk menaikkan daging beberapa binatang ajaib tingkat emas ke tingkat platinum. Kami sedang memanggang dagingnya sekarang. Semuanya akan sia-sia jika Tuan Muda Watson tidak datang makan malam-malam ini. Daging dari binatang ajaib tingkat platinum. Watson tidak bereaksi terhadap kata-kata Ron, sementara Lopis memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Lopis hanya pernah mendengar dan belum pernah melihat binatang ajaib tingkat platinum. Binatang ajaib sekuat itu tidak perlu menjaga rumah dan disembah sebagai leluhur seseorang. Namun,
mereka telah memilih untuk memanggang daging binatang ajaib tingkat platinum di atas kompor. Bukankah itu sedikit berlebihan? Tidak, itu di luar ranah kemewahan, orang bisa mengatakan itu gila. Lopis mendengar penjelasan Ana sebelum dia bisa pulih dari keterkejutan kata-kata Ron. Jangan coba-coba itu padaku, Ron. Kami telah menyiapkan banyak hal untuk Tuan Muda Watson. Kami telah menggunakan keinginan kami untuk meningkatkan beberapa permata matahari dan bulan yang telah kami pilih ke tingkat platinum. Kami juga pergi ke Master Antonio secara khusus untuk menanyakan tentang mendapatkan air dari mata air kehidupan, dan kami juga berhasil mengekstraksi botol kecil dengan bantuannya. Anda harus tahu bahwa membiarkan mata air kehidupan terkena udara selama beberapa jam akan membuatnya kehilangan efeknya dan berubah menjadi air biasa. Jadi, Tuan Muda Watson, Anda harus ikut dengan kami. Mereka tidak hanya berjalan di sekitar daging binatang ajaib tingkat platinum, tetapi juga ada mata air kehidupan. Lopis tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat sekelilingnya. Dia mendengar bahwa mata air kehidupan adalah aliran air misterius di kerajaan elf di selatan. Jika seseorang minum dari mata air kehidupan, mereka akan abadi. Namun, kekuatan orang itu akan membeku pada saat itu untuk selamanya. Ada beberapa efek samping, tetapi manfaatnya lebih besar daripada yang lainnya. Sayangnya, kerajaan elf sangat protektif terhadap mata air kehidupan. Raja telah mengirim orang ke kerajaan elf beberapa kali untuk meminta sebotol air dari mata air kehidupan untuk memperpanjang hidupnya, tetapi semuanya ditolak. Hanya Antonio yang minum dari mata air kehidupan. Dia tidak tahu bagaimana Ana, wanita di depannya, berhasil mendapatkannya. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh raja. Jika kau melakukan itu, Ana, aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku. Skenario terburuknya, aku akan menyia-nyiakan keinginan yang kubuat hari ini. Saat aku kembali, aku akan membuat keinginan untuk mengubah daging tingkat platinum menjadi daging dari naga dan burung phoenix dengan level yang sama. Baiklah, kalau begitu persekutuan penyihir akan membatalkan semua keinginan kita hari ini. Kita akan bekerja keras untuk menghilangkan efek samping dari mata air kehidupan sehingga Tuan Muda Watson dapat hidup abadi tanpa kutukan apapun. Ron dan Ana saling menatap dan bertarung tanpa henti, seperti saat Kaisar Clark bertarung dengan Golden Flash. Lopis sudah bingung selama proses itu. Bahkan para naga dan burung phoenix ingin melepaskan diri dari efek samping mata air kehidupan. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang mereka katakan? Baiklah, mari kita akhiri hari ini. Aku sarankan untuk menggabungkan pesta-pesta itu. Baik mereka tentara bayaran atau penyihir, mereka semua adalah bagian dari Monty Town, bagian dari Creation Mountain. Tidak masalah siapa yang mengundangku. Aku akan siap sekitar pukul 6 sore. Aku juga akan mengajak keluargaku ke perjamuan yang telah kau rencanakan. Apakah itu tidak apa-apa? Watson memberi isyarat dengan tangannya. Dia berdiri tak berdaya saat Ana dan Ron berdebat. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kau inginkan, Tuan Muda Watson. Wajah Ana sedikit tidak puas, tetapi dia tetap berbicara dengan hormat. Dia sudah lama tidak bertemu Watson, sejak dia mengirimnya dan Ron kembali ke Monty Town untuk membantu transformasi. Tidak seperti yang lain, persekutuan penyihir telah mencoba untuk menyakiti Black Moon Town. Dia harus membayar lebih, dan satu-satunya cara dia bisa meningkatkan reputasinya di mata Watson adalah bekerja lebih keras. Perjamuan itu adalah kesempatan yang sangat baik bagi para bangsawan untuk saling mengenal. Itu semua salah Ron bahwa rencananya menjadi kacau. Ana mendengus pelan dan berjalan keluar dari taman dengan gusar sambil melotot ke arah Ron. Apapun yang dilakukannya, Ron selalu tampak menentangnya. Dia berencana untuk mengundang Watson ke perjamuan terlebih dahulu, tetapi Ron bersikeras untuk ikut campur, mengubah perkumpulan penyihir yang mulia dan elegan menjadi perkumpulan prajurit yang vulgar. Tidak pantas bagi Nona Ana dan Sir Ron untuk berdebat tentang siapa yang harus mentraktir Tuan Muda Watson untuk makan. Jika Anda tidak dapat memutuskan siapa yang lebih baik, mungkin Anda dapat memberi Torktown kesempatan. Wali kota Torktown, Lubin, dan Geran berjalan menuju taman bersama-sama, diiringi tawa yang hangat. Salam, Wali kota. Ana dan Ron membungkuk hormat ke arah para pendatang baru. Geran membetulkan bunga putih yang dikenakannya di dadanya. Dengan sedikit desahan ketidakpuasan, dia berkata, Lubin, Anda punya nyali. Monty Town mengundang Tuan Muda Watson ke perjamuan hari ini, apa hubungannya dengan Torktown? Tetaplah di belakang antrean. Kemudian,
Grant mendekati Watson, mengambil setumpuk dokumen dari sakunya, dan menyerahkannya kepada pria yang lebih muda itu. Ini adalah pendapatan kota Monty selama beberapa hari terakhir. Menurut rencana Anda, kota ini terutama akan menanam buah-buahan, tanaman, dan tanaman obat berkualitas tinggi. Mayoritas tanaman obat di kota Monty sekarang adalah tingkat emas, dengan hanya sebagian kecil yang tersisa tingkat perak. Saya memperkirakan ada lebih dari 100.000 tanaman obat, dengan nilai total 10 juta koin emas. Kota obor kira-kira sama. Anda telah menugaskan penempaan kepada kami. Selain itu, Anda telah mendistribusikan cincin harapan untuk dunia ke seluruh dunia. Kami hanya perlu membuat harapan selama proses penempaan, jadi itu sangat praktis. Kami mendapat laba bersih 10 juta koin emas hanya dalam beberapa hari. 100.000 dari itu dapat digunakan sebagai pajak untuk kerajaan tahun ini. Adapun sisa uangnya, dia terkekeh. Lubin tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi semua orang mengerti apa yang dimaksudnya. Setelah dia mendapatkan 10 juta koin emas dalam beberapa hari, dia hanya akan memberikan 1%-nya kepada kerajaan, menyimpan sisanya untuk dirinya sendiri. Lubin menyadari bahwa sistem kerajaan itu sia-sia setelah mereka menjadi sekutu kota Black Moon. Meskipun kerajaan tidak memiliki uang sebanyak kota Black Moon, sistem itu lebih mudah dieksploitasi. Mereka akan menuntut sejumlah besar pajak dari mereka setiap tahun, tidak seperti di kota Black Moon, di mana Watson tidak akan mengambil 1 sen pun dari penghasilan mereka selama mereka menghabiskannya di kota Black Moon. Hati Lubin sangat gembira. Tiba-tiba, dia melihat seorang penjaga berambut emas di sebelah Watson. Awalnya dia tidak terlalu memperhatikannya karena dia mengira dia hanya seorang penjaga di kastil. Kemudian dia menyadari bahwa orang itu tampak familiar baginya. Selain itu, baju zirah di tubuhnya tidak khas dari ksatria Black Moon. Tuan Muda Watson, jika saya tidak salah, orang di sebelah Anda adalah seorang kapten dari kota Vermilion, Lopis. Para wali kota di perbatasan saling berhubungan sampai batas tertentu. Sebagai wali kota Torque Town, dia pernah ke Vermilion Town. Selain itu, Lopis adalah pengawal pribadi Adele dan seorang bangsawan dari keluarga Saint Laurent dari ibu kota kerajaan. Jadi, dia memiliki kesan yang kuat tentangnya. Lama tidak bertemu, wali kota Lubin. Lopis menarik napas dalam-dalam, wajahnya sedikit canggung. Dia tidak ingin Lubin bertemu dengannya seperti itu. Lubin, yang memiliki cincin platinum di tangannya dan jas tingkat emas, telah berbicara tentang puluhan juta koin emas. Kemudian dia melihat dirinya sendiri, seorang penjaga yang baru saja ditunjuk sebagai wali kota sementara. Kesenjangannya terlalu besar. Lopis percaya bahwa Vermilion Town adalah yang terbaik dari keempat kota itu. Namun, dia telah berubah pikiran, Vermilion Town berada di posisi terbawah. Kota itu telah menjauh dari kota-kota lain dengan jarak yang cukup jauh. Apakah kamu juga di sini untuk menjadi anak perusahaan Black Moon Town, Lopis? Hitungan perbatasan mengumpulkan semua wali kota beberapa hari yang lalu, tetapi Vermilion Town tidak hadir. Itulah sebabnya kotamu dikeluarkan dari tim fusi perbatasan. Tentu saja, belum terlambat untuk bergabung sekarang. Ngomong-ngomong, di mana Nona Adele? Mengapa tidak ada tanda-tandanya? Lubin melihat sekeliling Lopis seolah-olah dia sedang mencari wali kota-kota Vermilion. Nona Adele pergi ke kota kerajaan untuk mengurus beberapa hal. Aku tidak yakin kapan dia akan kembali. Sekarang aku adalah wali kota sementara di kota Vermilion. Apa yang lebih penting daripada menjadi anggota kota Black Moon? Adele seharusnya masih dalam perjalanan ke kota kerajaan. Dia tidak pandai berbisnis. Jika ini terus berlanjut, akan sangat sulit bagi kota Vermilion untuk membangun dirinya di perbatasan. Tapi itu hanya pendapatku. Kata-kata tulus Lubin menghancurkan hati Lopis. Dia akan membalas dengan marah jika dia mendengar seseorang meremehkan Adele, tetapi dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan saat itu. Baiklah, semuanya, mari kita langsung ke intinya. Watson menyela dan menatap Lopis. Tuan Lopis, seperti yang Anda lihat, saya sangat sibuk. Apa tujuan kunjungan Anda? Bisakah Anda memberitahu saya sekarang? Saya ingin membeli beberapa permata matahari dan bulan yang tumbuh di gunung, Lopis tergagap. Jika itu terjadi saat dia pertama kali mendaki gunung, dia mungkin sangat percaya diri untuk menghadapi Watson dan bahkan bertanya mengapa Watson begitu boros. Namun, dia mengetahui bahwa kekuatan Creation Mountain berada di luar imajinasinya.
Dia tidak bisa mengatakan apa-apa karena Watson memiliki sumber daya untuk dibelanjakan. Apakah hanya itu? Watson terdiam sejenak sebelum tersenyum. Dia memberi isyarat ke arah Lubin dan Grant. Saya harus mengganggu Anda untuk mengantar pria dari Vermilion tahun ini. Tuan Muda Watson, mengapa kau mengusirku? Apakah kau tidak ingin menghasilkan uang? Atau apakah kau percaya bahwa kota Vermilion tidak mampu membeli buah-buahan itu? Bukannya aku tidak ingin menghasilkan uang atau menganggapmu bodoh. Hanya saja permata matahari dan bulan yang ingin kau beli terlalu murah. Itu hanyalah buah-buahan liar di Gunung Penciptaan. Bahkan para petani dan pelayan dapat menikmatinya sesuka mereka. Jika kau ingin membelinya, lupakan saja. Aku tidak bisa menghasilkan apa-apa, dan kau hanya akan membuang-buang waktumu. Siapa yang akan mencabut rumput liar dari tanah dan menjualnya sebagai komoditas? Kedua buah itu seperti rumput liar bagi Watson. Watson menganggap barang-barang itu berharga beberapa hari yang lalu. Namun, situasinya telah berubah dalam beberapa hari itu. Setelah mereka meninggalkan kota Obor, ia meminta agar bangsawan perbatasan memberitahu semua bangsawan di perbatasan untuk memberitahu mereka agar tidak takut apapun yang mereka lihat. Kemudian, dengan kota bulan hitam sebagai titik fokus, ia menyatukan seluruh perbatasan, yang menghasilkan Gunung Penciptaan. Meskipun perbatasannya kecil, namun mencakup ribuan kilometer dan mengandung banyak sumber daya. Orang hanya bisa membayangkan perubahan seperti apa yang akan terjadi jika semua sumber daya itu digabungkan. Ada perubahan kualitatif ketika itu terjadi, mirip dengan bagaimana dia menciptakan mantra Absolute Explosion ketika dia menggabungkan semua kemampuannya. Creation Mountain adalah sebuah bangunan yang telah menembus tingkat berlian dan mencapai tingkat cahaya bintang.